Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita kembali lagi dalam media, dalam Tuhan Channel. Salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Saudara terkasih, tema firman Tuhan hari ini, hati-hatilah, imanmu sedang diuji. Diangkat dari kitab Ayub pasal 13 ayat 15, demikian pembacaan firman Tuhan. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Ayub bukanlah seorang pendosa atau pemberontak, melainkan dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tetapi pesan Alkitab kita mencari tahu mengapa Ayub menderita. Di mana dalam kisah Ayub ini imannya sedang diuji, hendak dibunuh, dan ada harapan. Sering ketika kita mengalami perjalanan hidup seperti kisah Ayub ini, menggoda kita untuk membenarkan diri, mempersalahkan Allah, karena kita berpikir, kok Tuhan memperbolehkan seperti ini terjadi? Padahal kita tahu Tuhan itu sungguh tidak dapat kita curangi, baik dengan kemunafikan maupun dengan kefrustasian kita saat. Terkhusus dalam situasi dunia dan bangsa yang sedang mengalami ujian yang berat karena virus COVID-19. Saudara terkasih, Ayub sedang meradang kesakitan, menderita. Anak-anaknya meninggal. Hartanya lenyap, istrinya bersungut-sungut, bahkan mengatakan kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kemudian para sahabat yang diharapkan datang menghibur justru menghakiminya. Belum cukup lagi duka dan penyakit di sekujur tubuhnya, membuatnya nyaris dijauhi orang dan tak dikenal. Saudara, dalam hal ini juga kita mengalami hal yang berat. Banyak yang terjatuh sakit karena virus, mati, harus stay home, bekerja di rumah, tidak bekerja seperti biasanya, berduka karena wabah virus ini. Mungkin kita tidak memperoleh penghasilan yang baik untuk membutuhi kehidupan kita sehari-hari. Seperti para wira swasta, ojol, pemulung, dan lain sebagainya. Ada yang harus bertarung melawan virus ini di jalanan. Demikian juga para ASN, para medis, harus selalu melakukan perawatan di rumah sakit. Harus bekerja, harus belajar, harus mengajar secara online. Kemudian, walaupun di antara kita ada saudara yang sedang sakit karena virus atau bahkan mati karena virus, tidak dapat dijenguk, tidak dapat dilayak atau dilayani seperti biasanya. Tentu hati kita pilu dan hancur. Melihat situasi ini, saudara terkasih, mungkin dari sudut pandang kemanusiaan kita tidak berbuat sesuatu yang salah atau merasa bersalah. Atau sebaliknya, ini semua terjadi karena ulah kita manusia. Itu semua
seolah membuat kita untuk memberi klarifikasi atau membela diri. Mengapa ini kamu perbolehkan terjadi, Tuhan? Kita sangat khawatir, tidak yakin, dan menunggu kepastian. Saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa Ayub ini. Tuhan itu senantiasa maha tahu bagi pergumulan umat-Nya. Karena pasti ada maksud Tuhan kepada kita dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Kemudian, penyakit Ayub bukanlah aib, namun itu adalah ujian iman agar Ayub setia, sabar, dan taat dalam iman kepada Tuhan. Demikian juga menghadapi situasi saat ini, mengalami penyakit atau bahkan mati karena Corona-19 bukanlah aib. Namun harus kita yakini semua ini adalah sepengetahuan Tuhan. Mari menghadapi ujian ini dengan kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Tentu penderitaan inilah momok yang menakutkan jika kita bersandar pada pengertian sendiri. Namun, biarlah ini seumpama ujian yang berat yang harus kita lalui menentukan kelulusan iman kita. Dengan bergandengan tangan, saling mendoakan, saling membantu, dan saling mempercayai. Biarlah lewat cobaan dan ujian berat ini, kesabaran kita diuji layaknya kesabaran Ayub membuahkan hasil. Tuhan mengganti segala miliknya yang hilang, dan imannya tak perlu diragukan lagi. Berbahagia atau bersyukurlah kita jika kita berada di titik yang begitu berat ini. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah jawaban kita. Kiranya kita dimampukan keluar dari kondisi ini, seperti perkataan Ayub. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Biarlah dalam duka ini kita selalu menciptakan pujian dan saling menguatkan. Karena dalam dukanya Ayub tetap memuji Tuhan, kita pun harus memuji Tuhan dengan perkataan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan terakhir, jangan buat alasanmu untuk menuntut Tuhan atau membela dirimu. Jangan jadikan apapun sebagai alasan untuk mencurangi hati Tuhan. Tuhan itu sudah dan tetap mengasihi kita melalui salibnya, melalui kematian kebangkitannya, dan rohnya yang dicurahkan diam bersama kita. Tuhan Yesus itu selalu memberi kehidupan dan harapan. Selayaknya lah kita harus hidup dan berpengharapan dalam kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk bertahan dalam ujian yang kami hadapi selama beberapa bulan ini. Kuatkan kami dan sertai kami agar kami setia dalam perkara. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.